Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, kaifa halukum fi hadas sabah? Alhamdulillah innana bil khair. Faqra'ud du'a. Muhammad Zikri El-Sirazi, Aditya Rapli Fauzan, Firas Fauzi Lubis, Muhammad Farel Zafir Asfar Ritonga, Hussein Ahmad Nejat Nasution, Muhammad Naufal Arhab, Fauzan Hawari, Aidil Karim Kudadiri, Haris Al-Afghirani, Muhammad Rafli, Misbahul Anwar, Muhammad Albar, Muhammad Arkan Putra, Muhammad Arif Nasution, Hashim Ash'ari, Maulana Tiamiku, Dayahdud, Yamrod, sakit dia ya. Muhammad Fajar Ramadan, Fahreza Ahmad Zaidan, Ahmad Fatih, Muhammad Rifki, sakit. Satria Rahmat Aditya, Muhammad Nazil Khair, Ahmad Farhan, Muhammad Irzi Arya, Raja Muda Selian, Mufid Muhammad Nagdir, Al-Aftah Razak, Yusuf Effendi. Baik, alhamdulillah. Adapun tema kita hari ini melanjutkan dari tema 2, Al-Quran sebagai hidayah. Tema 3, menghayati keautentikan Al-Quranul Karim. Keautentikan identik dengan keaslian, kemurnian. Sudah tentu Al-Quran itu Allah lah yang menciptakannya, bukan makhluk. Kalau sudah ada suatu yang diciptakan, pastilah dijaga. Dalam hal ini keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, tanpa ada bantuan makhluk, ya, untuk menjaga Al-Quranul Karim dengan perintah Allah juga kepada para malaikat-malaikatnya. Nah, sudah barang tentu Al-Quran itu terjaga secara mutawatir, berkesinambungan, ya, dari mulai Allah turunkan sampai hari kiamat.
Mari sama-sama kita renungkan ya surah Yunus ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat ini membuktikan akan keotentikan Al-Quranul Karim. Tidak ada pun satu makhluk Allah di muka bumi ini yang mampu menciptakannya, yang mampu menandinginya, mampu membuatnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di sini Allah membawa kata kami. Bukan berarti Allah di sini membutuhkan bantuan dari makhluk. Di situ ada bentuk perintah. Kepada siapa kami di situ? Allah dan para malaikat. Bukan berarti Allah meminta bantuan, tetapi Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga kesucian, kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Selanjutnya, mari mengamati. Ya, di sini ada gambar tulisan Al-Quran atau mushaf kuno, ya, klasik, yang ditulis pada zaman sahabat. Ya, mushaf Al-Quran ini disempurnakan, ya, disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Terbanyak terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Makanya Khalifah Utsman bin Affan menyempurnakannya. Dan itu dikenal dengan istilah Rasam Utsmani, tulisan Utsman, agar tidak ada lagi kesilapan, ya, dan juga perbedaan di antara Islam dalam membaca Al-Quranul Karim. Beberapa negara di Timur Tengah mengklaim bahwa mereka memiliki naskah teks, ya, Al-Quran kuno, klasik. Kita juga negara Indonesia mengklaim juga memiliki teks naskah Al-Quranul Karim kuno. Hasil mahakarya seorang ulama bernama Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan tulisan naskah ini selesai pada tahun 1806 Masehi. Di manakah Quran tersebut?
posisinya sekarang berada di negeri Malaysia, di perpustakaan Malaysia. Padahal kita yang nanti kita cari tahu lagi bagaimana bisa sampai ke sana, apa ceritanya. Ya. Selanjutnya, mari memahami. Ya. Kesucian dan kemurnian Al-Quranul Karim jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai hari kiamat. Terbukti dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 9 yang sudah Ustaz bacakan di awal tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang siapa saja dari hambanya, makhluknya, bukan hanya manusia, bahkan jin sama sekali, ya, untuk bisa membuat, menciptakan, ya, semisal seperti Al-Quranul Karim. Dan ini dibuktikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mithlihi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Surah At-Tur ayat 33 dan 34. Artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Dengan kemajuan teknologi yang canggih sampai sekarang saat ini, belum ada seorang ahli pakar teknologi yang mampu menciptakan Al-Quran dengan pemikirannya, keilmuannya yang brilian. Al-Quran juga menentang siapa saja yang mampu membuat, ya, menulis 10 surat dari Al-Quranul Karim. Hal ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qala fa'tu bi asyri suratin mithlih muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Juga Al-Quran menentang siapa saja yang mampu membuat Al-Quran sebesar atau sebanyak 5 surah atau 1 surah. Hal ini dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah 1 surah saja semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dari ketiga ayat tersebut
sudah dapat kita ketahui bahwa siapapun di muka bumi ini tidak ada yang mampu menandingi untuk membuat Al-Quranul Karim ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyaknya informasi di luar terkait dengan cetakan-cetakan Al-Quran yang salah melalui cetakan mungkin yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau bahkan ada orang-orang yang sengaja untuk mengkaburkan Al-Quran supaya umat Islam sesat. Ini sama sekali bisa ditampis, dibentengi. Siapa yang mereka? Mereka adalah para hufadzul Quranul Karim, para penghafal Al-Quranul Karim. Jelas salah satu bentuk ya pembentengan Al-Quranul Karim yang dididik sejak dini oleh para penghafal Al-Quranul Karim. Mari berdiskusi. Selanjutnya setelah ini silahkan kamu bentuk kelompok kamu lebih kurang 5. Satu kelompok berdiskusilah kamu ya untuk memahami lebih jelas lagi tentang menghayati keautentikan Al-Quranul Karim. Rangkuman dari awal sampai berdiskusi dapatlah kita rangkumkan kemurnian dan keautentikan Al-Quranul Karim dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya, juga para penghafal Al-Quranul Karim. Dari mulai diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW sampai nanti hari kiamat. Dari zaman dahulu hingga sekarang banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quranul Karim, namun tidak ada yang mampu, walaupun memiliki segudang ilmu pengetahuan ya, sebanyak alat kecanggihan teknologi di era modern ini. Dan terakhir, cetakan-cetakan Al-Quran terus diteliti, diamati, tidak dilepas seperti itu saja ya, agar dapat diperbaharui kekurangannya, kesalahannya, dan juga dapat diakses ke seluruh masyarakat muslimin yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, mari berlatih ya. Dari awal tadi kamu sudah pahami, sudah dapat menghayati, sudah berdiskusi ya. Silahkan kamu mencoba kemampuan kamu untuk membuat peta konsep menghayati keautentikan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, buatlah analisa kamu tentang apa arti dari ayat 37 surat Yunus. 2 analisa ya. Demikianlah kiranya tema 3 ini Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya, juga dapat berdiskusi, juga dapat mengerjakan latihan dengan baik ya. Kepada Allah Ustaz memohon ampun atas kesalahan dalam pembelajaran ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.